Tadi sudah dibuka belum, nggih? Belum. Sudah nggih? Belum. Sambil Belum, nunggu. Pak. Nah, Mas Agus cari buka sekaligus ngisi deh. Nanti dapat di belakang aja. Ngisi apa nih, Pak? Terserah Mas Agus itulah berbagi ilmu untuk teman-teman. Oke. Nah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya sehingga pada kesempatan sore yang cerah ini, alhamdulillah di Sukoharjo terang. Bagaimana kondisi di teman-teman? Purbalingga panas, terang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan secerah hati kita dan secerah kita di HNI gitu ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai perjumpaan sore hari ini. Sama meluruskan niat kita, hadirnya kita di Zoom meeting ini. Kita hadir karena Allah SWT, dan selanjutnya kita mari mulai, kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutannya ada pakarnya ini. Kalau pakarnya tentang apa namanya? Tentang herba, Pak Karno. Saya berguru sama Pak Karno, gitu. Tapi apa namanya, lama sekali saya belajar karena dari 2009 ya, dari 2009, kemudian juga di Afi Radik namanya, Farmasi Islam non formal, tapi alhamdulillah sangat cukup untuk nambah pengetahuan ya. Nah, ibu-ibu apa yang dirahmati Allah, bahwa mengingatkan kembali bahwa di HNI ini punya dua sisi yang perlu dikembangkan secara bersamaan, dijalankan secara bersamaan, yaitu pertama sisi potensi kesehatan masyarakat atau kesehatan umat berbasis Tibu Nabawi, dan yang kedua adalah sisi ekonomi umat, pengembangan ekonomi umat, yaitu melalui bisnis jejaring syariah atau MLMS, level marketing. Kita perlu jalankan keduanya agar kemudian cita-cita besar kita untuk kemudian menjadikan Islam semakin jaya, artinya di bidang pengobatan, bahwa semakin banyak orang hijrah lifestyle, artinya pengobatannya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga secara lifestyle menggunakan produk-produk halal berkualitas milik Muslim, sehingga harapannya ketika dua ini kita jalankan, kita memiliki ekonomi yang kuat, mandiri secara ekonomi, juga mandiri di bidang kesehatan. Nah, ini menjadi dua hal yang perlu kita kembangkan secara bersamaan. Oke. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu dengan pakarnya, Pak Karno. Memang sebelum terjun ke herba itu sudah di daerah asal Pak Karno, kalau salah Gunding ya Pak G? Iya Mas Agus. Yang itu yang banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, sehingga saya banyak belajar juga dari Pak Karno. Ada yang namanya pohon upas. Pohon upas itu kalau lewat orang bisa tiba-tiba kegatelan, bukan kena gangguan jin enggak, tapi memang karakter tumbuhan itu seperti itu. Kita lewat di bawahnya aja bisa kayak gatel-gatel. Obatnya juga ada di sekitarnya gitu. Nanti coba kita bisa tanya Pak Karno. Pengalaman yang sangat berharga buat saya yaitu ketika mendampingi orang yang kena tumbuhan di buah zakar. Tadinya itu kayak bisul bagian atas sebelah, seingat saya sebelah kanan waktu itu. Tadinya jendol sebesar kelereng, lama-lama besar, kemudian pindah di buah zakar sampai pecah ya, keluar darah, nanah, ya, dari darah hitam, darah seger, semuanya mengeluarkan bau yang tidak enak. Nah, itu didampingi oleh Pak Karno. Maksudnya didampingi adalah, ingat banget saya, Pak Karno,
ini pecah gimana gitu jawaban Pak Karno. Kalau pecah itu bagus. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Coba kanker pecah dijawabnya Pak Karno, kalau pecah itu bagus. Tapi saya masih ingat pelajaran Pak Karno, kalau pecah itu bagus karena kalau pecah berarti tidak ada kemungkinan untuk tumbuh lagi. Nah, itu yang saya ingat betul. Tapi kalau kempes masih bisa numbuh gitu. Oh ya, berita gembiranya saya sampaikan sama ke pasien waktu itu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Mas, waktu itu masih bujang. Alhamdulillah Mas, ini pecah, kita syukuri. Insya Allah ini kita recovery, kalau sembuh insya Allah tidak akan kambuh lagi. Tapi memang benar sampai sekarang nggak pernah kambuh Pak Karno. Ya. Cuman orangnya belum bisa aktif di HNI gitu. Ya gitu, kadang-kadang tergantung niat kita ketemu dengan orang. Kalau kita niatnya ngobati saja, berarti nanti kalau sembuh ya sudah selesai, berarti sudah sukses karena sudah sehat. Oke, sehat. Maka niat kita jangan berhenti sampai orang itu cuma cukup dengan sehat. Dalam bahasa kita yang lain, kalau niatnya cuma sehat, begitu sehat sudah sukses. Gitu. Perlu kita mengupgrade kembali niat kita di HNI adalah salah satunya adalah menebar kebaikan. Ditebar kebaikan itu ada target apa? Target capaiannya adalah menjadi tebar kebaikan itu menjadi kita juga menjadi baik secara ekonomi juga secara pengobatan Islam gitu. Itu terkait dengan ketumbuhan dan banyak lagi lah pengalaman-pengalaman yang sudah mungkin Bapak Ibu dapati seperti kanker kelenjar getah bening yang saya juga sendiri apa iya bisa gitu ya, tapi alhamdulillah didampingi Pak Karno tuh di Depok ya, ada anak-anak anaknya Bu Is tuh Pak, masih ingat saya, Bu Iswanti itu udah dokter juga, ini stadiumnya sudah stadium 3, susah kayaknya, kalau dioperasi juga nggak bisa. Alhamdulillah rutin tuh konsultasi dengan Pak Karno, dengan saya juga, terus datang tempat Pak Karno. Alhamdulillah itu kanker bisa lepas sendiri, Masya Allah gitu. Saya juga geleng-geleng itu kok bisa ya, ya kuasa Allah gitu. Tapi itulah, lagi-lagi kalau niatnya cuma pengen sehat, begitu sehat udah selesai, nggak tumbuh lagi. Gitu ya. Maka niatnya adalah yang lain juga untuk sama-sama belajar tentang pengobatan. Ini ada yang masuk ini akan di-admit. Nah, maka perlu untuk kita setelah belajar, sambil ini nanti terus belajar ya dengan Pak Karno, lagi-lagi juga perlu setelah merasakan manfaat sehat, kita perlu juga yang lain membuat mimpi besar, yaitu mandiri secara ekonomi. Kalau sudah mandiri secara ekonomi, tentu juga kemudian punya cita-cita besar seperti upline kita bersama, upline-nya Pak Karno juga, Pak Kiai Bagus Hirnowo itu ketika gabung di HNI ditanya oleh presenternya, cita-citanya apa? Cita-citanya pengen membangun pesantren yang bisa menampung 1000 anak yatim, pesantren tahfidz. Nah, alhamdulillah sudah kesampaian ya. Bahkan sekarang cita-citanya dirubah membangun 1000 pesantren yang bisa menampung anak yatim. Nah, cita-cita beliau dan sekarang di HNI terus diwujudkan. Meniru, menduplikasi niat dan impian besar ini, supaya kemudian Allah tolong kita kalau kita punya mimpi besar gitu nih. Kita ini orang-orangnya biasa aja, tapi insya Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan tolong kita terhadap niat-niat baik kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mandiri secara ekonomi dan sukses bersama di HNI HPAI, insya Allah. Oke, ini teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang. Ini sebelum pembukaan saja ya, karena mengisi tentang kanker. Ini sebenarnya kalau KHT materi kanker ini adalah tingkat lanjut ya, tingkat lanjut. Ya, nanti DOC-nya seperti apa dan seterusnya itu studi kasus per kasus. Nah, ini karena kita di bahasa KHT pengobatan Islam,
ilmu yang sudah didapat itu tidak cukup dipelajari tetapi kemudian dipraktekkan, mendiagnosa temennya, mendiagnosa saudaranya supaya apa, ilmu itu betul-betul kita ingat. Habis itu kita juga mengajarkan mitra-mitra kita. Itulah pentingnya di HNI punya mitra sehingga ilmunya semakin mantap. Tapi kalau punya ilmu dipakai buat sendiri karena pengobatan jarang dipakai, nanti banyakkan lupa meskipun Iya. sudah sertifikat. Iya. Tetapi kemudian kalau sudah mempraktekkan menjadi ingat, oh ya saya dulu pernah membantu yang kanker payudara misalkan gitu. Oh, masih ingat saya di bulak kapal itu. Karena kanker payudara itu mesti kebanyakannya ibu-ibu, kan saya melibatkan istri saya untuk bisa ngecek dan seterusnya, dan di sana kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Tapi saran saya yang ringan-ringan dulu deh, puskesmas ya Pak. Pusing keselio masuk angin dulu, kalau yang berat-berat nanti kita pikirannya kesedot. Mendingan kesedot begini, bagaimana cara menciptakan halal mat 10 halal mat dalam 1 bulan. Nah itu kalau pikirannya ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau kesedot pikirannya satu orang, bagaimana agar sembuh dari kanker, nah ini berat ya. Berat, karena kesembuhan itu mutlak punya Allah, ikhtiarnya ikhtiar yang terbaik, dan belum tentu semuanya kita hanya berikhtiar gitu ya. Tapi kalau bagaimana menciptakan bulan Desember ini 10 halal mat, nah itu perlu fokus gitu ya. Monggo silakan, yang belum jadi halal mat silakan jadi halal mat, karena peluangnya tidak akan datang 2 kali. Modal 5 juta bisa dapat berapa? Berapa Bu? 746. 746 ya, kemarin dihitung ya. 746 bulan Januari dapatnya. Modal berapa? 5 juta. 5 juta, produk 5 juta. Nah, seperti itu. Padahal produknya belum dijual, tinggal bagaimana jual produk. Siapa yang jual? Yang jual adalah reseller. Mitra kita yang ingin kita bantu supaya dapat penghasilan tambahan. Nah, ini sudah cocok ini ya. Silakan dipraktekkan. Jadi mikirkan, orang ini pengen saya bantu. Ya. Orang ini pengen saya bantu, maka bantu. Produk itu kalau cuma ditaruh di rumah kurang bisa mendatangkan orang. Kalau produk dibawa orang, maka dia bisa keliling kemana saja, bahkan tidak mungkin dari Jakarta datang ke Sukoharjo. Karena kalau produk dibawa orang, artinya produknya jadi punya kaki. Tapi kalau produknya ditaruh di rumah, punya mulut, manggil orang nggak bisa. Gitu ya. Konsinyasi dengan mitra yang pengen kita bantu, punya waktu dan tenaga tetapi tidak punya modal atau kekurangan modal, silahkan dibantu dengan adanya produk-produk kita, maka insya Allah manfaat dan jadi omset insya Allah ya. Ini saya menceritakan saja bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan niatan untuk membantu orang lain, supaya kemudian juga in asantum ya, berbuat baik maka kebaikan itu akan balik kepada kita. Nah itu teorinya kebukti banget di HNI, bantu A maka akan jadi omset, omsetnya juga kita kecipratan omset begitu nih. Kecipratan itu kalau sedikit orangnya, tapi kalau banyak orangnya jadi banjir Bapak Ibu. Seperti Pak Kano, mudah-mudahan bonusnya banjir gitu ya. Kemudian keberkahannya juga banjir. Berapa banyak di bawah Pak Karno itu yang kebantu dari yang tadinya. Saya masih ingat kalau namanya Pak Mustafa, dagang es doger. Penghasilannya luar biasa ya. Tadinya biasa aja, kemudian penghasilannya naik belasan juta dan seterusnya. Mudah-mudahan mohon doanya dari kita semua supaya masing-masing kita jadi LED di 2021 ya, kemudian jadi leader di grupnya masing-masing gitu ya. Tentunya dengan bimbingan Pak Karno, baik herbalis maupun bisnis insya Allah.
Baik, mungkin itu pembukaannya rada suwe nggak apa-apa, tapi terpenting segera ciptakan halal mat, karena halal mat bulan Desember paling menguntungkan. Paling menguntungkan karena apa? Jadi halal mat, new halal mat, begitu 5 juta dicake kata orang Jawa, jadi manajer yang tubuh 600 maka dapatnya adalah 746. Kalau bulan Januari ya nggak rugi sih, cuman nggak ada tambahan 200.000, artinya 546. Ya, silakan milih yang mana, 746 atau 546. Ya, tentu pilih 746. Kalau tidak terlalu butuh dengan 200.000 ya bisa diinfakkan. Tetapi jadi halal mat bulan ini lebih menguntungkan. Saya sudah halal mat Pak, kalau gitu cetakkan halal mat kakaknya, saudaranya, tetangganya, kawan kerjanya. Mohon doanya juga nih Pak Dwi Wahyudi jadi DC nih. Tadi alhamdulillah Pak Dwi Wahyudi saya laporan ke panjenengan ini sudah diserahkan produk ke adiknya di Karanganyar ya, diterima dengan bahagia dan antusias untuk menjalankan bisnis. Kayaknya masuk generasi milenial yang akan lebih sering online dibandingkan offline, gitu nggih. Semangat ya. Alhamdulillah inilah di HNI itu bisnisnya bisnis milik sendiri tapi tidak sendirian. Mesti mentor-mentor kita itu dukung habis, tapi juga nggak boleh bergantung ya. Pak Karno mendukung saya itu terus-terusan ya dari awal gabung sampai dengan sekarang. Dulu saya ngajak Pak Karno ya naik motor itu karena saya taunya jalan ke Bojonggede itu lewat Jalan Raya Narogong, saya ajak naik motor. Ya Allah, pinggangnya orang saya aja pinggangnya pegel, gimana Pak Karno gitu ya. Naik motor kehujanan, ya Allah. Tapi itulah indahnya di HNI, ketika melakukan safar berdoa, ya Allah sukseskan, ya Allah mudah-mudahan jaringan di sini besar. Oh ternyata 3 tahun kemudian Allah kabulkan, dan seterusnya Pak Karno. Pengalaman luar biasa, banyak belajar Pak Karno bagaimana mendampingi mitra ini dengan tulus, dengan totalitas gitu ya. Mohon doanya juga. Nah teman-teman juga seperti itu, nanti akan merasakan bahwa ternyata di HNI itu jadi kayak punya saudara baru yang kadang-kadang lebih sering kita kunjungi daripada saudara kandung. Kalau nggak percaya silahkan tanya yang sudah ya pengalaman di HNI itu sering lebih dikunjungi mitranya jadi saudara barunya daripada saudara kandungnya gitu. Maka supaya lebih jadi saudara, jangan lupa saudara kandungnya dijadikan halal mat juga. Nah itu maksudnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cerita sedikit, tapi mudah-mudahan juga yang lain juga tergerak dan terinspirasi. Atur nuwun Pak Karno, jazakumullah khairan atas bimbingnya selama ini. Kalau ngomong gini nggak ada habisnya gitu. Matur nuwun, materinya tetap akanlah yang paling spesial lah kalau dibandingkan yang lain. Selama saya kenal HNI ya materi yang spesial mesti ada dari Pak Karno. Kan kalau saya mendengarkan mesti, lah ini saya bertahun-tahun baru dengar. Nah ini ada sesuatu yang baru lagi. Maka kita belajar dengan Pak Karno. Karena suatu ketika ilmu itu akan bermanfaat. Boleh jadi saat ini belum begitu penting buat kita, tapi suatu ketika akan kita rasakan manfaatnya ketika kita membantu orang lain, orang-orang dekat dengan kita, ataupun bisa juga orang-orang yang membutuhkan tapi tidak dekat dengan kita. Baik. Oh, selamat bergabung Akhina Abdul Kohar dan Bunda Indrianti ya. Mbak Iin. Selamat bergabung kepada Istiqomah. Dan yang lain Bu Zakiah, Bu Anita, Bu Mariana, Bu Ernawati, Ustazah Aas, Saudah, Bu Dina, Sarjana Kebidanan, Bu Yeni, BPPN. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu offline kalau pandemi udah selesai gitu ya. Mudah-mudahan segera juga merangkak, segera melesat jadi eksekutif director. Sudah eksekutif director ya, Bu Yeni ya? Belum. Masya Allah segera eksekutif director. Bu Ernawati, monggo silakan terbuka peluang luas. Bu Desi, Bu Nuraini, mudah-mudahan LED-nya hari ini tercapai kembali ya.
dan selamat bisa mendapatkan tiket haji ya, promo dari mentor. Bu Desi, Pak Sudarwo, Bu Nani, Bu Linda, dan apa lagi? Umi Harnani, Bu Diana, Pak Suyadi, Tika Limu, siapa? Oke, selamat mengikuti materi yang luar biasa dari Pak Karno, Bu Diah, Fazliah, Umi Diah, di Indramayu. Ada Ibu, aduh sinten nggih, Ibu Kebumen, sing teng SD Juara, Supen kula. Oke, ngoten Pak Karno, mungkin itu saja dari saya. Materinya tetap istimewa dari Pak Karno. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Karno. Ya, terima kasih Mas Agus atas pencerahannya, pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nambahi cerita Mas Agus waktu merintis, memang apa yang katakan betul. Yang paling terkesan yaitu ngobati kanker buah jagar. Nah, itu memang terkesan banget. Saya mau diajak ke rumahnya, saya tidak mau. Kalau nanti saya ngikuti, yang orangnya tanya saya terus. Ya, alhamdulillah saya pecah. Nah, setelah pecah, saya tambahi, biasanya kanker itu ada masalah yang dipendam. Nah, itulah kalau tidak dibuka, suatu saat kambuh lagi. Nah, itu akhirnya orang aku betul, ya alhamdulillah, seluruh masalahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu sampai sekarang. Nah, memang kanker kalau pecah, itu menakutkan. Contoh kanker rahim, itu kalau pecah, pendarahan terus-terusan, orang panik. Tapi bagi saya, itu bersyukur. Jadi kanker tidak akan kambuh, yang penting ngobati luka bekas kanker. Nah, insya Allah akan cepat mudah disembuhkan dibanding tidak pecah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman, memang Mas Agus itu perjuangannya apa, cerita naik motor itu kita alami memang waktu zaman merintis ya. Ya, pertama teman-teman tertarik juga di pengobatan, Pak. Pengobatan uangnya kecil. Nah, tadi yang katakan tukang es duger, memang betul. Jadi naik sepeda, impian itu sederhana, punya motor. Terkabul, alhamdulillah motornya, tapi motor second. Ya itulah teman-teman, kalau mimpi yang besar ya, jangan mimpi yang kecil. Kenapa? Yang memberi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mimpi ini besar, kerja kita juga lebih besar lagi, kira-kira gitu. Ya, jangan mimpi kecil, mimpilah yang besar, kira-kira gitu. Nah, hari ini akan kita mulai tentang ketumbuhan. Ya, apa sih ketumbuhan? Nah, kalau ganas disebut kanker, kalau biasa disebut tumor, kira-kira gitu. Nah, kanker jenisnya banyak, cuma saya akan bahas yang saat ini paling ngetren, paling menakutkan, salah satu pembunuh terbesar bagi ibu-ibu. Ya, kita bahas tentang kanker serviks, ya mungkin miom, serviks, ovarium. Nah, kita bahas kira-kira gitu, dan waktunya cukup. Nah, kanker dibagi dua, kanker hormon dan non hormon. Nah, apa aja masuk kanker hormon? Di antara kanker payudara, rahim, kista, miom, serviks. Nah, itu kanker hormon. Orang kena kanker hormon, ya, salah satu penyebabnya juga ada faktor alergi. Salah satu penyebab. Kedua, orang yang stres berkepanjangan. Nah, itulah kalau orang tamu ke rumah saya lihat auranya sedih, kulit kering, itu ada sinyal ke sana. Kita berusaha mendekati, mengurai apa sih masalahnya. Kenapa masalah itu kalau tidak dipecahkan, cepat atau lambat, itulah terjadi kanker ya. Jadi teman-teman, bagi ibu-ibu, kalau marah silakan marah, jangan dipendam. Ya, silakan marah, jadi simpen. Karena saya pernah ngobati orang kanker rahim, hari ini sudah sembuh, kok tidak sembuh. Itulah tak tanyai, kenapa kok tidak sembuh. Nah, itu masalahnya dipendam, tidak mau terbuka. Itulah setelah terbuka, jadi lempeng, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh.
Bahkan yang paling menarik, ada kanker payudara sudah divonis hari, bukan bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah juga bisa sembuh. Kira-kira gitu ya. Lah kanker hormon itu ada kaitan dengan bulan purnama. 14-15 itu puncak-puncaknya hormon, maka orang yang kena kanker hormon akan terasa sakit. Setelah dibantu puasa pertengahan bulan atau melbit, itulah agama kita udah ngajarkan. Pertengahan dianjurkan puasa, itu akan mengurangi hormon. Ya. Tapi kalau ingin punya keturunan, tanggal pertengahan itu silahkan yang berhubungan berkualitas, yang pengen punya keturunan. Tapi kalau ada kanker, silahkan berpuasa pertengahan. Ya. Maka kalau kita ngobati orang, kalau sudah stadium 3 atau 4, ditanyakan mau dipecahkan atau dikecilkan kankernya, contoh kanker payudara, kista, tomium. Lihat tanggalnya. Kalau datang ke rumah kita di tanggal 16, mau dipecahkan sulit karena hormon sudah menurun. Oh. Maka kita harus paham. Tapi kalau datang ke rumah kita tanggal 10, 11, itu mudah, tawarkan aja. Kenapa? Itu pas puncak-puncak hormon. Kankernya. Cuma jadi masalah kalau kanker pecah, orang panik karena pendarahan. Ya, saya pernah ngobati kanker rahim. Setelah pecah, panik. Akhirnya ke dokter operasi. Setelah dioperasi, kankernya sudah tidak ada. Ya. Anu sudah pecah ya? Bagaimana mengobati kanker? Nah itulah kanker hormon yang paling baik juga cari herba yang nyerap hormon. Yang nyerap hormon. Semua benalu itu nyerap hormon. Baik untuk obat kanker, kecuali benalu yang ada apa itu baunya kayak mangga. Apa? Boleh itu, yang ngandung racun. Benalu apa Pak? Ulangi. Semua benalu, kecuali benalu bacang, yang kayak mangga itu yang tajam, itu tidak boleh. Tapi getahnya bacang itu bisa membunuh virus. Oh, kita baca. Mangga itu apa? Mangga bacang yang aroma tajam, itu benalu ini tidak boleh. Kenapa benalu baik? Benalu itu nempel di pohon. Lama-lama pohonnya mati. Itulah kanker, itu sel menyebar, bercabang. Akhirnya ngecat sel yang baik. Maka dalam teori pengobatan timur, sesuatu bentuknya organ tubuh, itulah obat kita. Karena itu kanker nempel, itulah benalu juga nempel, itu baik untuk mengobati kanker. Nah, maka teman-teman pernah dengar teh ya. Nah, benalu teh, boleh tidak hanya benalu teh, semua benalu bisa untuk obat kanker. Benalu mengandung hormon, itu pertama. Kedua, teman-teman, seperti katakan Pak Agus tadi, memang saya lahir kanan kiri saya itu hutan jati terbaik di Indonesia, cari tumbuhan apapun ada. Jadi kalau kita nyeset batang pohon biasanya kan putih. Itu kalau diseset berwarna kuning atau hitam, itulah bisa untuk kanker. Oh. Nah, itulah mengundi itu diseset batangnya kuning. Nah, itu bisa untuk obat kanker. Nah, ini orang Herbert itu
Ya, ini mohon maaf kalau kecepatan ya. Jadi Benalu, lah sebetulnya ada obat yang paling bagus, cuma mahal dan tidak setiap orang paham, yaitu tulang rawan ikan hiu botol. Wah, itu di Pekalongan banyak, itu saya dulu pernah ngambil ya. Jadi tulang rawan ikan hiu botol. Nah, warnanya putih, kenapa botol? Karena kedalaman lebih dari 300 meter. Ya, jadi ikan hiu ini tidak bisa besar. Nah, dalam ikan hiu botol, 75% isinya hati. Nah, hatinya sama tulang rawannya, hatinya disebut squalen. Itulah di media massa, di koran atau apa, itulah squalen, salah satu bahan vaksin virus corona. Nah, jadi teman-teman udah aman, udah pada minum squalen. Saya pun rutin minum squalen. Kenapa? Squalen fungsinya membersihkan darah. Orang sudah cukup usia seperti saya, semua orang otomatis darahnya kental. Itulah bisa dicegah dengan squalen, ya, di tempat kita namanya di squal. Lah di luaran banyak jual omega 3. Oh, iya. Di luaran omega 3 itu yang disebut DHA, bukan EPA. Namanya sama, omega 3. Kalau DHA sifatnya nutrisi, bisa diminum jangka panjang. Tapi kalau EPA atau squalen tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Kenapa? Darah kalau terlalu bersih sulit dihentikan kalau kecelakaan atau luka. Maka ibu-ibu yang sedang hamil tidak dianjurkan minum squalen atau deep squat. Kenapa? Waktu melahirkan keluar darah. Nanti kalau darah terlalu bersih sulit dihentikan. Ya. Itu untuk hanya dalam teori pengobatan timur disebut herba anget atau herba angin. Itulah nelayan-nelayan biasanya sebelum berlaut ke lautan lepas minum minyak ikan squalen. Cuma saya nyoba sekali, kapok, baunya tidak hilang-hilang di lidah. Ya. Ya, kenapa? Kebetulan saya dulu sering ngisi, ya, ditemani Dokter Hamid. Ya, mungkin teman-teman ada orang lama tahu. Ya, kita ngisi berdua. Lah, Dokter Hamid itu langsung minum minyak ikan. Saya ngikuti. Kelihatannya enak. Ternyata Dokter Hamid kata udah biasa minum squalen. Saya baru sekali itu. Samakannya apapun di lidah enggak hilang. Itu squalen, ya, panas, hangat. Lah, minyak ikan ada di squal kita itu juga ngandung bahan aktif namanya alergi. Maka teman-teman kalau mengobati ketumbuhan atau kanker, itulah bisa pilih gunakan Ditsqual atau Procumin propolis atau Procumin tambah soda. Itu ngandung alergi, anti alergi. Kenapa alergi harus diatasi? Kalau tubuh kita ada alergi, sel T-nya pecah, bercabang. Melawan kanker, satu melawan alergi. Maka kalau kita ngobati orang ada kanker atau ketumbuhan, dipantah makanan yang merangsang alergi apa aja. Teman-teman ini harus ngotok sedang mengobati kanker. Satu, yang mengandung protein tinggi. Cumi, udang, kerang, keong. Usahakan dihentikan. Telur juga protein tinggi tapi bisa dikurangi. Berikutnya, terasi, telur asin.
Maka teman-teman kalau orang ada kanker makan terasi, pepatah tanaman dikasih pupuk, cepat menyebar. Nah, jadi Ikan asin iya nggak, Bang? Ikan asin masuk nggak? Hah? Ikan asin. Ikan asin masuk nggak? Asin, telur asin, terasi, hindari. Itu merangsang alergi. Ya. Jadi tulang rawan, ikan hiu tadi, namanya sakatilak, itu biasanya dulu saya gunakan kalau sudah divonis hari atau bulan. Itu semua obat kimia, termasuk racun bawaan, akan disingkirkan semua. Cuma harganya mahal. Tapi kalau teman-teman bisa kerjasama dengan nelayan, itu dibuangi tulang rawannya, karena tidak ngerti. Ya, saya dulu sering ambil di Pekalongan. Cuma teman-teman kalau mau bikin itu harus kerjasama dengan orang farmasi, karena yang paham beliau. Ya, ini dulu pernah saya lakukan. Waktu mengobati orang, produk tidak ada, mau tidak mau harus meracik sendiri. Saya waktu itu kerjasama dengan farmasi UGM. Ya. Tapi kalau produk ada, nah kita tidak perlu bikin sendiri. Paham ya, nomor 1 tadi tulang rawan, ya, dan minyak ikan yang kita ada di squalen atau deep squat. Kedua yang bisa untuk kanker juga mengkudu. Nah, mengkudu melimpah. Itulah teman-teman kalau ingin buktikan nanti sampai rumah, kalau kebunnya ada mengkudu, silakan batang diseset, nanti batangnya warnanya kuning. Maka tumbuhan yang tadi berwarna, itulah bisa untuk obat kanker. Nah, kita menggunakan mengkudu, yang mengkudunya yang besar-besar disebut mengkudu hutan. Nah, itu bahan aktifnya banyak itu, tapi yang jelas itu sifatnya probiotik, sangat baik untuk peternakan. Kalau dalam teori Ibnu Sina itulah disebut herba tanah. Jadi sifat tanah bisa nyerap panas, bisa nyerap air, bisa nyerap angin. Cuma teman-teman juga harus pahami mengkudu sifatnya asam. Teman-teman di kota-kota besar rata-rata lambungnya asam. Maka kalau kasih resep mengkudu, itulah didampingi spirulina. Kalau di kota-kota besar, kenapa? Spirulina itu 100% basa atau alkali. Ya. Mengkudu juga ada bahan aktif, bisa menenangkan pikiran, bisa bikin tidur berkualitas. Yang buah mengkudu, jadi mudah didapat. Lah, mengkudu yang kecil-kecil seperti orang Jawa yang daunnya dimasak, dicampur nasi, itu yang digunakan akarnya. Akar mengkudu pendek itu bisa untuk obat kanker usus. Jadi kalau kena kanker usus tidak perlu dipotong. Itulah cari sebesar ibu jari, gini, cuci bersih, dibecek-becek atau dikeprek, dikasih air hangat, itulah yang keluar kelenjar kuning-kuning, itulah bahan aktif anti kanker usus. Paham ya? Kalau mau buah yang buahnya besar-besar, kalau mau cari akarnya yang mengkudunya pendek-pendek. Nah, kalau mau prediksi diri, cari yang tidak tercemar ya, cari di hutan atau di kebun. Jangan ngambil mengkudu di got. Kenapa? Nyerap unsur logam. Atau jangan ngambil mengkudu di tepi jalan raya. Tercemar knalpot kendaraan, itu ngandung unsur logam. Jadi tidak baik untuk obat. Itu kalau mau ngeracik ya, itu mengkudu. Lah yang ngetren disebut keladi tikus. Nah itu kalau di daerah saya banyak itu diinjak-injak di hutan tuh, apalagi kalau musim hujan gini melimpah keladi. Nah bagaimana orang awam melihat kok keladi tikus baik?
Keladi tikus itu termasuk herba air atau herba dingin. Ini apa? Akarnya serabut, daunnya jajar. Orang kena kanker itu termasuk panas, penyakit suhu. Kira-kira gitu, ya. Jadi keladi tikus. Nah, yang paling banyak melimpah yaitu sambiroto. Ya, bisa untuk kencing manis, bisa untuk obat kanker. Sambiroto sifatnya diuretik. Apa sih diuretik? Kalau kita minum mudah kencing, maka tidak ada dampak efeknya. Teman-teman kalau mengambil sambiroto dicabut, tumbuhannya harus sudah mulai berbunga. Itulah kalau mau dipakai obat. Ya. Kalau mengkudu, buahnya tadi yang mengkel. Mengkel itu sebelum mateng ya. Kalau orang Jawa, kalau mangga kemerampo. Itu yang paling baik untuk obat. Jangan mateng, jadi sebelum mateng, mengkel. Ya. Jadi sambiroto cabut direbus, ngerebusnya pakai bahan tanah. Kalau di Jawa kuali atau kendil, itu setiap orang punya. Nah, kunir putih itu juga seperti kayak keladi tikus. Kunir putih, temu putih. Nah, kanker. Lah, yang paling ngetren dulu enggak pernah ada, banyak namanya mahkota dewa. Ya, ini saya dapat ilmu dari PB waktu di hutan PBB, EPB, ngeracik mahkota dewa. Mahkota dewa itu ngandung racun. Maka kalau mau dipakai obat, harus dipotong-potong, dikeringkan, baru direbus. Nah, mahkota dewa itu termasuk tanah menyerap hormon, sangat baik untuk obat kanker hormon. Payudara, kista, miom, serviks, varium, sangat baik. Ya. Maka mahkota dewa muncul di mana-mana karena berapa tahun yang lalu orang banyak kena kista, miom. Ya, itulah penangkali muncul di mana-mana banyak. Nah, ada lagi yang sekarang ngetren sarang semut. Ini tanaman Papua. Ya, itu juga baik untuk kanker. Ada lagi yang teh hijau. Yang ngetren ya, ada teh hijau. Teh itu rasanya apa? Agak sepet enggak? Iya. Ya. Itulah teman-teman orang antri kita, herba yang rasanya sepet, itulah sifatnya unsur tanah. Ya. Tanah tadi bisa nyerap panas, bisa nyerap angin, bisa nyerap air atau dingin. Nah, hijau ini tadi, itulah antibakteri, anti kuman, antivirus. Itu diantaranya. Ya, tapi yang paling banyak ngetren di lapangan yaitu benalu. Teman-teman kalau mau ngeracik benalu direbus, silakan direbus, butuh waktu 5 jam. Karena bahan aktifnya baru keluar setelah 5 jam. Ya, jadi perlu waktu untuk mengeluarkan bahan aktif benalu yang bisa untuk obat kanker. Jadi sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada. Ini Pak, Silakan. itu tadi yang saya tadi bagi konsultasi itu berarti limfoma itu seperti kayak gitu ya? Gini Tumbuhan juga maksudnya yang teman pahami, limfoma itu termasuk tumbuhan. Yeah. Ya. Jadi kita spesifik, limfoma termasuk tumbuhan.
orang terjadi ketumbuhan darahnya kurang oksigen. Itulah kenapa tadi saya kasih N-green. Ya. N-green itu lengkap di dalamnya. Ada daun katuk, sirisak, mint. Nah, itulah saya kasih dosisnya lebih tinggi. Kedua dikasih namanya Carnocap. Ya, kenapa Carnocap? Itu dalamnya ada gladitikus, ya bisa dibahas sendirilah, dibaca sendirilah. Iya. Ya, jadi limfoma tadi nomor 1 N-green, kedua Carnocap. Sebetulnya kalau punya duit lagi, itu bisa tambah Dipsqua atau Procumin propolis. Kenapa? Karena saat ini sedang musim dingin. Itulah Procumin propolis menghangatkan, Dipsqua menghangatkan, dan mengandung bahan aktif anti alergi. Karena ketumbuhan itu salah satu penyebabnya alergi. Kira-kira itu ya Mbak Tariah ya. Itu bisa penyebab karena KB nggak Pak? Itu hormon. Karena menurut yang dia tadi pagi ceritakan itu kan dia kan udah lama di Kutoarjo, itu berarti mulai bulan Agustus itu dia karena bertahun-tahun lama pakai KB, terus kemarin itu pakai susuk lah. Ketika pakai susuk itu terus tumbuh benjolan di leher, terus ada di belakang telinga gitu. Terus di dekat ini jidat juga sudah muncul. Nah kemarin pernah berobat ke dokter, katanya memang limfoma, katanya suruh operasi. Terus karena dia nggak mau, akhirnya dia makan obat. Jadi sebenarnya dia udah lama pakai, nggak lama banget sih, beberapa bulan ini pakai obat untuk itu kayak semacam tumor itu. Tapi kalau sehari saja tidak pakai obat, itu langsung seluruh badannya katanya sakit gitu. Nah kemarin kan dia bilang saya takutnya nanti gejala keserang karena sering makan obat itu gitu kan. Tapi benjolan-benjolan itu dia kan pakai KB hormonal kayak semacam suntik gitu ya. Aku bilang itu berarti mungkin KB-nya juga berpengaruh menumbuhkan, karena itu kan hormon mempengaruhi hormon juga. Iya. Ya. Berarti menurut Pak Karno memang apakah semacam KB itu bisa menumbuhkan kayak gitu, semacam pertumbuhan? Baik, intinya tidak paham ya. Jadi teman-teman tuh KB, karena program pemerintah itu salah satu KB itu mengacukan hormon kira-kira itu. Sebenarnya suami istri bisa dibicarakan baik-baik, bisa berhubungan sistem kalender, wanita lebih paham. Ya, ada juga teman-teman yang KB alami habis berhubungan minum Ambasoda 6 kapsul, itu juga ada. Lah kaitan dengan tadi, tidak maksud kenapa KB ini kalau bermasalah kenapa kok tidak dihentikan. Kalau dioperasi saya kurang sependapat. Kenapa? Operasi itu bukan solusi, suatu saat kambuh lagi. Ya, kalau di kampung tempat bakteria kan banyak, suruh minum mengkudu, makan masak daun kelor, daun katuk, aromati kan banyak itu, jahe, kencur, itu kan banyak. Ya, kalau memang duitnya pas-pasan ya, tapi kalau duitnya ya tawarkan produk yang sudah jadi. Apa bedanya yang keracik dengan yang sudah jadi? Kalau obat itu sudah sarinya, ya, jadi dari bahan itu diproses 30% ampasnya hilang, itulah 7% jadi sari, jadi obat. Ya, jadi Mbak Celia yang obat intinya tadi sudah saya kasih resepnya, N-green plus Carnocap. Ya. Terus anjurkan sering masak daun katuk, kelor, ya, suruh ngeracik sendiri mengkudu. Itu di tempat bakteria kan dekat gunung itu mengkudu kan. Itu mengkudunya di blender apa gimana Pak? Iya terserah, blender terserah, diparut terserah, yang penting masuk perut. Tapi jangan ya. Mengkudu harus tambah madu, menetralkan asamnya mengkudu. Gitu Mbak Celia ya. Satu lagi Pak, itu kok tadi saya sarankan juga untuk mengolesi dengan MHS, tepat nggak Pak? Silakan, sering mungkin, silakan. Iya, oke.
Nah, Matur nuwun, Pak. pertumbuhan tuh enggak bisa cepat. Jadi kalau mau sembuh, Nggih. lunak, membesar keras, lama hilang ya, kira-kira gitu. Nggih, nggih. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum Pak Karno. Mbak, Bu. Ini Pak Karno. Siapa ini? Ibu Siti. Bu Siti ya, Bu Siti ya. Siti Zuraida. Aku memang punya kanker dan ada timbul kayak tai lalat sebesar kuku. Iya. Tapi memang saya lebih sering minum Deep Squat. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah emang sering ya, hampir udah lebih dari sejak saya kenal HNI, saya minum Deep Squat itu udah rutin. Nah, itu saya punya tumbuhan kayak kanker itu ya, dibilang kanker sih memang ada dulu kanker payudara stadium 4, tapi udah itu sekarang udah alhamdulillah udah sehat. Dan yang kayak tai lalat tumbuh itu pun juga hilang. Nah, saya punya teman dia rupanya tadinya nggak tahu bahwa itu ada benjolan di payudara. Itu sudah saya kasih Cornocap dengan N-Green itu ternyata merembes dari sisi kiri, payudara kiri makin membesar dan merembes. Nah, itu akhirnya karena ini sampai sekarang saya nggak bisa hubungin karena nggak mau, udah dikeluarin cair darah itu, akhirnya operasi kan. Yeah. Darah sampai berapa itu ngeluarinnya darah karena merembes terus. Yeah. Nah itu terus dan tambah darah juga. Terakhir saya dapat kabar dia mau ke Darmais. Itu aku bagaimana ya solusinya? Apa intinya itu ya? Jadi kalau kanker tadi udah payudara atau apa tadi ya, ibu sampai merembes itu berarti dosisnya kurang, diperbanyak ya, jangan terus dikit. N-Green udah betul, karena betul itu harus tambahin Deep Squat atau Procumin propolis. Nah kalau ada bekam tolong bantu dibekam. Keempat, karena itu kaitan dengan hormon, silakan hariannya minum Sentelasi Teka boleh atau Pegagan HS. Pegagan HS itu termasuk herba nyerap hormon. Itulah teman-teman semua kanker yang mengandung penyebab hormon, silakan hariannya minum Pegagan HS, dibuka untuk nyerap hormon. Cuma itu diapain Pegagan HS Pak Karno? Pegagan HS itu seperti apa? Apa seperti teh? Kapsul. Kapsul. Ya, itu herba nyerap hormon. Kenapa? Saya pernah ngobati orang yang karena pendarahan terus-terusan. Saya kasih hariannya suruh minum Pegagan HS. Teman-teman pahami, Pegagan HS itu herba air. Kalau kebanyakan orang lemes, maka Splina atau N-Green-nya harus lebih banyak. Jadi Ibu tadi berarti kurangnya N-Green, Cornocap, Deep Squat atau Procumin propolis plus Pegagan HS plus bantu dibekam ya 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu untuk jasmani. Orang kena kanker, apalagi tadi kanker payudara, itu kadar hormon, ibu harus dibuka penyebabnya. Itu stres berkepanjangan, harus dibuka. Kalau itu tidak dibuka, tidak akan sembuh-sembuh. Oh. Ya, itulah saya anjurkan tadi, ibu-ibu kalau punya masalah, kalau mau marah silakan marah, jangan dipendam. Ibu rugi sendiri kalau pendam, sakit yang merasakan ibu sendiri. Ya. Terus berikutnya, silakan kalau tanggal pertengahan tadi untuk penyakit yang berat ya,
bantu puasa pertengahan. Kenapa? Itu akan mengurangi hormon. Nah, 13, 14, 15 ya Pak Karno? Iya, itu kan agama kita ada mengajarkan puasa melbit pertengahan. Iya. Itu puncak-puncaknya hormon. Berikutnya, hormon itu kalau bisa keluar, orang tanpa minum obat bisa sembuh. Itulah agama kita juga menganjurkan sholat 2/3 malam. Itu terjadi keseimbangan manit bumi sama manit tubuh. Itu yang keluar semua hormon baik. Maka orang yang sering sholat 2/3 malam, cerahnya, wajahnya cerah-cerah. Baik untuk kesehatan. Ya. Jadi teman-teman yang menangani penyakit berat, selain herba, tanggal pertengahan tadi suruh anjuran puasa, 2/3 malam anjurkan suruh sholat. Itu membantu mempercepat penyembuhan. Ya, kesembuhan itu kepunyaan Allah. Terus dikorek masalahnya. Buka-bukaan aja. Ya. Kenapa? Memang dia, Kenapa? maaf Pak Karno, memang dia stres dengan anak angkatnya. Gitu. Aku bilang udah nggak usah terlalu dipikirkan, dianggap aja kita ringan. Nah itu dia memang pengaruhnya. Akhirnya merembes dan sekarang dia memang udah nggak mau lagi gitu loh Pak. Karena aku hubungin juga hanya dia gitu, tapi dia nggak mengizinkan dia untuk kita ke rumah. Ya, berarti itu mental udah kena, itu udah down ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau terjun dalam dunia pengobatan harus jadi ustadz jas sebentar. Harus buka rohaninya. Kalau rohani udah dibuka, biasanya ngaku orang langsung nangis. Jadi unek-unek akan dikeluarin semua. Yang pernah tadi Jawa Tengah mengobati kanker payudara, bukan diponis bulan 3 hari, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah dibuka masalahnya semua sembuh baik sampai sekarang. Ya, teman-teman kalau mengobati kanker harus dibuka juga rohaninya, jangan hanya jasmaninya. Kira-kira itu Bu ya. Terus bantu bekam ya kalau penyakit yang berat. Udah gitu ya. Oke Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuannya kita minum herba? Jadi kalau orang timur itu tidak mengenal operasi, apa yang katakan Ibu tadi. Kenapa? Kita hidup lahir dalam lengkap, kalau bisa pulang juga dalam keadaan lengkap. Jangan ada yang berkurang. Itulah orang timur tidak mengenal operasi. Paling mengenali pijit, refleksi, herba. Nah, tujuan minum herba satu, tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itulah untuk daya tahan tubuh yang paling baik ada di spirulina. Ya. Kenapa? Spirulina tidak mengandung selaput daun, dalam waktu singkat bisa memulihkan tenaga. Nah kalau udah parah, dari pengalaman saya tiap 2 jam saya kasih 3 kapsul sampai tenaga pulih. Oh, Ya. berarti kalau kita sering lemes, kayak saya kan sering lemes nih. Ya. Entah sebab, pokoknya kerja apapun juga kalau udah terlalu capek itu badannya lemes dan gemeteran. Ya itulah Ibu, kemanapun silahkan bawa spirulina. Minimum sekali minum 3, minimum. Oh, minum sekali minum 3 ya? Minimum 3 sampai 5 sampai tenaga pulih. Itu spirulina bisa untuk jangka panjang, Pak? Spirulina itu sifatnya suplemen, boleh diminum seumur hidup. Oke, ya. Itu menurut WHO itu nutrisi terbaik di abad 21. Oh, keren nih. Ya, ini spirulina itu pernah diuji nanti jangka panjangnya sebagai pengganti beras. Oh. Bagaimana Pak Karno? Di jurusan itu meneliti spirulina itu jangka panjang bisa untuk pengganti beras. Oh, Nggak usah makan nasi ya? Loh, teman-teman kalau minum spirulina kenyang. Kenyang ya, Pak. Cuma pahami usus kita perlu bekerja. iya. Ya. Tapi kalau saya mah lapar tetap. Spirulina sore harus tetap makan nasi.
supaya Tetap lapar. ya. Oke, baru takut waktunya enggak cukup ya, lanjut ya. Iya. Herba, minum herba tujuannya menghentikan sel kanker. Ya. Nanti kalau sel kanker dihentikan, diblokir, lama-lama mati atau mengecil. Berikutnya, ya, herba membersihkan darah. Karena apa? Orang kena kanker darahnya kental. Itulah hijau daun splenina itu ngandung namanya klorofil pembersih darah. Deep squat ngandung EPA juga membersihkan darah. Ya, itulah kalau darah bersih, kanker secara bertahap akan hilang. Maka kalau kita mengobati kanker, kadang lembek, kadang keras, kadang lembek, itu pertanda baik itu mau sembuh. Cuma gitu. kanker perlu waktu dari pengawasan 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Jadi jelaskan kalau mengobati kanker, ya 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Siap enggak? Kalau siap terapi, kalau enggak ya silahkan. Ya, Baru kelihatan. supaya jangan gagal di tengah jalan. Tadi mengobati baru berapa bulan saya enggak tahu. Tapi jelaskan kalau kanker butuh waktu 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Paham ya? Berikutnya, karena kanker itu adalah luka, minum herba tujuannya menurunkan panas atau demam. Itulah kalau kita demam, panas atau menggigil, itu tandanya ada luka di dalam. Itulah bisa menggunakan andrografis atau pegagan HS atau sentilacitikosid. Itu untuk menurunkan panas sama mengobati luka dalam. Ya. Juga menghentikan pendarahan. Tadi sudah dikatakan, biasanya kalau kanker udah pecah, itu pendarahan, orang panik. Itulah biasa saya kasih gamma dosis tinggi 4x4, pegagan untuk minum harian, splenina ini juga dosis tinggi. Itu untuk menghentikan pendarahan. Biasanya tidak sampai 2 minggu sudah baik, pendarahan berhenti. Ya. Maaf Pak, Karno, untuk memberhentikan pendarahan bagaimana? Untuk menghentikan pendarahan. Itulah silakan suruh minum gamma dosis tinggi. Berapa tuh? 4x4. 4x4. Untuk minum harian bisa dibuka kapsulnya, sekali buka 2, sehari bisa minum 4 atau 5 kali. Pokoknya hari ini minum pegagan. Berikutnya untuk tenaga tiap 2 jam 3 kapsul spirulina. Biasa tidak sampai 3 minggu pendarahan sudah berhenti. Ya, paham? Kornokap pakai? Ya, tadi sandatnya pakai. Oh ya. Ya. Nggak dengar. Kornokap berapa Bapak? Standarnya 3x2 ya. Teman-teman lihat ya, setiap ngobati orang itu tiap kapsul ada miligram. Iya. Kornokap mungkin 500, N-Green 500, itulah bisa 3x3 atau 3x2. Tergantung kadar pasien. Kalau splenina gamma itu kan hanya 300 mg. Maka resepnya kalau enggak lebih banyak 3x3 bukan 3x2. Udah paham? Paham. Nah, tujuan minum herba menghilangkan rasa sakit. Karena kalau ada kanker jadi sakit. Itulah ada herba yang bisa mengurangi rasa sakit, minum mengkudu. Tadi. Maka teman-teman kalau sakit gigi tidak tahan sakit, bisa minum mengkudu 3 kapsul. Masih sakit lagi tingkatkan 4 sampai 5, nanti sakitnya tidak terasa. Lah, seperti kasus ibu tadi yang penyakit Mbak Tariah atau apa tadi, kalau minum obat enak, tidak minum obat kambuh, itu bukan obat, penenang, painkiller, penghilang rasa sakit. Itulah biasanya ada unsur morfin atau ganja yang dilegalkan. Cuma perhatikan ya teman-teman,
karena saya sudah menangani orang sakit seperti yang Mas Arya itu, jadi ketergantungan obat penenang. Lihat lidahnya, kalau lidahnya udah pendek, Sini yuk. 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 ya, Nah, ini. biasanya sudah tidak lama. Sudah tidak lama apanya? Hidupnya? Ya terserah, tafsirkan sendiri. Cuma teman-teman tidak boleh ngomong gitu. Tapi harus antisipasi karena kalau sudah pendek, ya mengecil, itulah kuman bakteri berkembang. Oh, di lidah ya Pak? Ya lidah. Warna lidahnya merah jambu apa putih? Nah, pokoknya tanda merah, pokoknya lidah sudah mengecil. Ya, kenapa? Saya pernah ngobati orang seperti itu, sudah berobat sana sini tidak sembuh, sudah akhirnya lari ke kita. Nah, kita sudah menduga, usia sudah tidak panjang, cuma kita tidak boleh mendahului. Nah, mati hidup itu urusan Allah. Kita hanya berikhtiar. Pannya menghilangkan rasa sakit ya. Ya, mengkudu. Berikutnya, tujuan herba juga untuk menghilangkan bengkak. Itulah bisa menggunakan minyak herba sinergi. Ya, dibaluri, diangeti. Kenapa minyak herba sinergi harus diangeti? Kulit kita itu ada bulu, pori-pori. Itulah kalau kena panas, pori-pori buka, minyak masuk. Nah, tadi yang Mbak Tarya lakukan dengan minyak herba sinergi sudah betul. Ya, jadi menghilangkan bengkak. Berikutnya, itulah bisa menetralkan racun. Itulah spina. Itu pembersih racun yang baik, yang mengandung klorofil, pembersih. Semua hijau daun itu bisa membersihkan racun. Ya. Berikutnya, bisa memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak untuk revitalisasi sel. Itulah tadi yang sebenarnya yang sudah dioperasi, dikasih gamat, itu akan cepat baik, terjadi perbaikan sel. Jadi orang-orang kalau sudah pernah dioperasi, kalau ingin cepat sembuh, gunakan gamat. Berapa kali berapa? 4x4, saya katakan tadi, dosis tinggi. Lah, teman-teman harus ingat, ada orang hamil boleh tidak minum gamat? Kalau saya tidak menganjurkan, meskipun dikaji secara ilmiah, gamat yang beredar itu sudah aman dari logam berat. Cuma kita ngantisipasi kalau cacat produksi. Ya, kenapa? Gamat itu atau teripang mas atau timun laut itu hidup di dasar laut, menghisap logam berat. Maka yang hamil tidak saya anjurkan, meskipun teman-teman kadang ngasih itu, memang secara ilmiah bisa, cuma kita antisipasi. Ya, ditakutkan kalau ada unsur logam. Itu tujuannya ya. Tujuan yang herba, jadi herba itu tidak kena operasi. Lah teman-teman, bagaimana sih melihat tanda-tanda orang kena ketumbuhan? Ya, tanda-tanda, ya. Ya, Bentar, tanda-tanda. lihat tumbuhan dari lidah. Ini bisa lihat lidah bagian pinggir ya. Kanan kiri. Kanan kiri. Itulah ada warna hitam atau biru. Semakin jelas warnanya berarti orang tadi sudah kena kanker, sudah agak lanjut. Tapi kalau masih membayang kebiru-biruan atau kehitam-teman, itulah sinyal mau kena kanker. Lidah. Kedua, kalau paham ilmu iridologi atau ilmu mata, ya, itu ada tanda titik hitam. Contoh orang kena kanker rahim. Rahim di mata kanan ada di angka berapa? 7. Rahim di angka mata kiri ada di angka 5. Kalau itu ada tanda hitam titik,
itulah orang ada kista atau miom. Paham? Lah bagaimana melihat secara tatap muka khusus wanita, itulah bisa dilihat di bawah mata yang disebut mata panda. Itulah kalau ada tanda gelap berubah sendiri, itulah rahimnya bermasalah. Nah, itulah kalau melihat wanita ini rahim bagus tidaknya bisa dilihat kelopak mata. Paham Itu ya? kok kayak, misalnya Pak tadi, kalau yang tadi saya lihat itu, yang limfoma itu jadi matanya kayak orang ngantuk kayak gitu. Apakah itu juga termasuk tanda-tanda? Mata orang ngantuk itu berarti kondisi lemah, Mbak. Oh gitu ya. Ya. Heeh. Nah, Kondisinya teman-teman lemah. berarti orang juga berarti kan wajah. Seperti Iya, wajahnya. saya katakan tadi, kalau orang menunduk itu mental udah kena. Iya tadi kayak gitu sih. Maka harus dibangkitkan semangatnya. Tapi kalau sering lihat atas, itulah ada suatu masalah yang tersimpan, itu perlu dibuka. Nah, jadi sebagai teraper atau herbalis harus paham, gerak-gerik mata harus pahami. Kalau orang berani tatap muka ke kita, itulah yang bagus. Karena apa? Udah siap mentalnya. Itu lebih mudah disembuhkan. Paham ya? Tanda-tanda kanker. Apapun kasusnya, insya Allah bisa disembuhkan. Amin. Ya? Paham? Ada pertanyaan? Iya. Soal udah hampir 5:30, kita lagi maghrib. Ada pertanyaan enggak? Nah, sekarang Mohon maaf Ustadz, tadi untuk yang puasa saya agak kurang jelas ya, waktu-waktu puasanya. oke. Tanggal 13, 14, 15. Agama kita ngajarnya puasa melbi. Ayamul Bait ya? Iya, Iya. betul. Khusus kanker hormon. Selain minum herba, silahkan dibantu puasa melbit atau pertengahan. Kenapa? Tujuannya untuk menekan hormon. Ya, ini khusus kanker hormon, tidak semua kanker. Oh iya baik Ustadz, jazakallah. Jadi cara awam, orang kena kanker itu selnya serakah. Kenapa? Iya. Selnya serakah, pecah, bercabang, sana sini, ngencet sel yang lain. Itulah kalau puasa tadi tidak dikasih makan, itulah akan menghambat perkembangan sel kanker. Oh iya. Paham ya? Ada lagi? Pak. Oh iya, aku kan pernah kanker Pak Karno. Memang dianjurkan tidak boleh makan semua seafood, mie dengan mecin. Cuman kan saya mau kepengen minum gamat, sedangkan gamat itu kan dari teripang, itu juga dari laut. Itu bagaimana Pak? Teman-teman pahami ya, bukan semua seafood yang mengandung protein tinggi. Cumi, udang, kerang, keong, bukan dipantang, bukan semua. Ikan, seafood itu juga mengandung omega 3, juga baik untuk obat. Jadi yang dipantang itu yang mengandung protein tinggi, karena merangsang energi. Ya, paham ya? Jadi kalau dari gamat nggak berpengaruh. Gamat itu digunakan kalau memang kanker udah pecah. Saya sendiri hilang gitu loh Pak. Ya, kalau hilang itu bukan pecah, tidak harus dengan gamat. Gamat itu untuk regenerasi sel, orang bekas luka, operasi atau kankernya pecah. Silakan gunakan gamat. Tapi kalau gitu. tidak pecah atau mengecil, gunakan deep squat atau kurkumin propolis. Oh, propolis. Ya, oke. Paham. Nah, ini musim dingin. Ya. Siapkan kurkumin propolis atau kurkumin ambassador. Selain menghangatkan, itu untuk anti mbak corona.
Silakan stok yang banyak. Promolin. Promomin propolis. Ini Apa itu, sudah? sudah mepet. Oke. Ini yang kanker kista atau miom atau serviks. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan pembalut. Ya, benar. Teman-teman kalau menggunakan pembalut, silakan diuji di air putih. Kalau Ya. air putih berubah warna, itu ngandung namanya klorin, Oh iya. ya, atau pemutih. Ya. Itulah klorin merangsang alergi. Kalau terjadi alergi, luka, itulah kuman bakteri masuk lewat darah. Ya, Boleh pelan-pelan Pak Karno. ya, Maaf, boleh. Maaf bener. Ampura. diulang lagi. Ya. Jadi kanker serviks itu atau miom, ovarium, kista, salah satunya penyebab penggunaan pembalut. Ya. Maka sebelum digunakan pembalut silakan diuji dicelup di air putih. Dicelup di air putih. Ya. Kalau berubah warna, itulah pembalut mengandung bahan aktif pemutih, yaitu disebut klorin. Klorin merangsang alergi. Kalau terjadi alergi, luka, itulah kuman bakteri masuk lewat darah. Paham? Nah, Juga gunakan pembalut medis. Itu akan nyedot. angel ya? Kene loro bae sing loro jujuk nang nggon bengkel ngana ya? Maaf Ana Ibu ngene Tania, nyong. suaranya. Maaf Ibu Tania. Kangge mari ngono. Sing arep musola. Ana dine nyong. Mungkin ini tengah sudah mulai maghrib. Ya. Kita akhiri gitu ya. Ya. Ada pertanyaan belum? Tonda. Nanti lain kali kita adakan tanya jawab. Materi pertama sampai hari ini. Jadi tentang penyakit sudah saya sampaikan semua. Teman-teman silakan action. Bagi yang belum pernah ikut, bisa sebagian masuk di video YouTube. Masuk di apa? Hijrah Halal.